instansi bagi P3K pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2025. Perkenalkan, saya Nyoman Jawa Nugroho yang akan memandu jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir. Hari ini kita akan belajar bersama narasumber kita, yaitu Salmai Darul Hanifah, dengan materi laporan kualitas pengelolaan nilai dan SK instansi bagi P3K pemerintahan Kabupaten Semarang tahun 2025. Sesi ini akan berlangsung selama kurang lebih 15 menit yang akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, penyampaian materi oleh narasumber. Yang kedua, sesi diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, masukan dari tim. Langsung saja, yang pertama kami persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Oke, baik, sebelum acara yang dimulai telah kita berdoa biar menyampaikan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa saja pada Sang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salmai Darul Hanifah. Saya berasal dari Kerja Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Negeri 4. Di sini saya akan menyampaikan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2025 angkatan 8. Yang pertama, adanya kegiatan orientasi ini dilatar belakangi oleh P3K Kabupaten Semarang adalah pegawai pemerintah yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk mendukung pelayanan publik pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Semarang. Karenanya, setiap P3K wajib mengikuti orientasi pengenalan nilai dan etika yang bertujuan untuk membekali P3K dengan pengetahuan, nilai, dan etika dasar sebagai ASN agar dapat bekerja profesional, berintegritas, dan mendukung tercapainya tujuan pemerintahan daerah. Kemudian, nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang memiliki berlandaskan pada visi Kabupaten Semarang, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri, atau yang sering disebut dengan berdikari. Dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemudian, nilai dan etika P3K. Nilai dan etika P3K mengacu pada prinsip ASN berakhlak yang menuntut setiap pegawai bersikap profesional, disiplin, berintegritas, serta mampu bekerja sama demi mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Berakhlak sendiri dibagi jabatan menjadi 7 poin. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, keenam adaptif, dan terakhir kolaboratif. Kemudian di sini ada visi misi Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Yang pertama yaitu visi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Semarang, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera, dan mandiri atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemudian ada visi Disdikbudpora Kabupaten Semarang, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga, serta melestarikan seni dan budaya lokal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada visi misi SD Negeri Negeri 4. Memiliki visi yaitu berbudi pekerti luhur, terampil, serta berwawasan global. Dan misi SD Negeri Negeri 4 yaitu mengembangkan berbudi pekerti luhur, mendorong setiap peserta didik untuk
kegiatan yang dapat menampilkan nantinya hasilnya, yaitu bisa berupa sertifikat, dokumen, ataupun yang lain. Kemudian aspek yang di sini adalah kuantitas. Terus indikator kinerja individunya yaitu tingkat kesesuaian kegiatan, pengembangan kompetensi, dan targetnya adalah dokumen. Targetnya nanti bisa berupa sertifikat, dokumen dari pelatihan tersebut. Kemudian kegiatan dan juga tahapan. Kegiatan yang pertama yaitu menyusun program dan target capaian. Dengan tahapan yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, yang kedua diskusi dengan rekan sejawat tentang program yang akan diikuti dan dilakukan, yang ketiga membuat program dan target capaian peningkatan. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyusun jadwal kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu konsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan, yang kedua bekerja sama dengan sesama guru, yang ketiga melibatkan guru lain sebelum tahap itu. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu implementasi kegiatan untuk melaksanakan pelatihan ataupun seminar. Tahapannya yang pertama yaitu menentukan tujuan seminar atau pelatihan yang akan diikuti. Kemudian yang kedua menyiapkan bahan ajar ataupun bekal, wawasan untuk pelatihan yang akan diikuti, dan yang ketiga mempersiapkan sarana dan prasarana. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan seminar atau pelatihan. Dengan tahapan yang pertama melakukan konsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan yang akan diikuti, yang kedua bekerja sama dengan guru kelas, ketiga keaktifan dalam mengikuti pelatihan atau seminar. Nah, contoh penerapan value berakhlak yang pertama yaitu beradaptasi pelayanan, melaksanakan observasi kepada peserta didik, memahami dan mengakui kebutuhan peserta didik, melakukan perbaikan. Kita pastinya ketika sebelum mengajar, ketika Bapak Ibu guru di tahun ajaran baru, tentunya ketika kita sudah kenaikan kelas, pasti anak-anak yang kita ambil dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 akan berbeda. Makanya sebelum kita mengajar, kenapa kita diminta untuk melakukan asesmen diagnostik ataupun non-diagnostik, tujuannya untuk memetakan kemampuan dari anak-anak tersebut. Setelah kita melakukan pemetaan, kita mengetahui kemampuan anak-anak tersebut, kita bagaimana menentukan strategi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, akuntabel, yaitu menyusun modul ajar dengan transparan dan jelas, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, tidak menyalahgunakan jabatan dan disiplin. Ini merupakan ketika kita akan mengajar, tentunya kita memerlukan modul ajar, bahan ajar yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Tidak mungkin ketika kita ingin mengajarkan matematika, tapi kita malah mempersiapkannya bahasa Indonesia, itu kan tidak nyambung. Makanya kenapa ketika kita melaksanakan tugas harus sesuai dengan apa yang akan kita laksanakan dan juga bertanggung jawab. Ketika misal kita sebagai guru bertugas untuk mendidik, mengajar, harus tahu bagaimana karakter anak tersebut. Jangan disamaratakan karena setiap anak memiliki karakter juga kemampuan yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu kompeten, menyelesaikan strategi pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan karakter peserta didik, materi dan sarana prasarana. Semisal ketika saya pelajaran PAI, anak-anak pasti tidak mungkin mampu untuk menghafalkan secara menyeluruh. Ketika kita sedang ada materi surat Al-Baqarah, mungkin hanya ayatnya tidak lebih dari 15 ayat, tetapi anak kadang hanya untuk menghafalkan 5 ayat aja butuh waktu berhari-hari. Makanya kadang saya mengelompokkan dari anak-anak tersebut, satu kelas saya bentuk sebagai kelompok untuk dijadikan berkelompok-kelompok, menghafalkan secara bersama-sama dan bergantian. Karena kalau harus menunggu satu-satu, saya yakin anak-anak pasti akan kesusahan. Yang keempat yaitu loyal, mewujudkan hasil intervensi data atasan dalam bentuk dokumen modul ajar, menjaga nama baik ASN,
kolaboratif, berdiskusi bersama anak sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan guna memperoleh program terbaik yang dapat diterapkan di sekolah. Dan yang kesimpulannya yaitu pada orientasi ini kita diharapkan memiliki nilai-nilai ASN yang berakhlak dan juga dapat bekerja secara profesional guna mendukung tercapainya visi-misi dari organisasi. Dan yang terakhir yaitu manfaat. Yang pertama manfaatnya adalah membantu P3K menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang kedua meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir menjadi wadah mempererat semangat kebersamaan membangun loyalitas satu instansi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Salma dan Berlipa atas penyampaiannya. Sesi selanjutnya untuk sesi tanya jawab bagi Bapak peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan kami beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, Mas Gedi. Pertanyaan, perkenalkan nama saya Pak Abdul dari saya ingin bertanya, program seperti apa yang dapat digunakan untuk sekolah setelah melaksanakan rencana tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke narasumber dan Oke, baik, terima kasih untuk Mas Dani atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya program seperti apa yang dapat digunakan untuk sekolah setelah kita atau saya melaksanakan rencana tersebut. Yang pertama, setelah saya mengikuti pelatihan atau seminar tersebut, saya dapat mengembangkan program yang relevan dan adaptif untuk diterapkan di sekolah saya. Semisal yang pertama saya menerapkan program pengembangan kompetensi guru dengan cara melakukan kegiatan in-house training atau IHT untuk merekat guru dengan materi yang sudah saya dapatkan dari seminar atau pelatihan sebelumnya. Yang kedua, dengan membentuk komunitas belajar atau Kombel. Pasti di sekolah Pak Kami juga sudah ada Kombel kan? Nah, itu nanti bisa diterapkan setelah apa rencana yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian yang kedua, program inovasi pembelajaran. Nah, menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang kedua yaitu mengembangkan perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka atau modul pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Cukup, Mas Dedi. Baik, untuk